Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah raya Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Bethlehem Waena. Puji Tuhan, saya percaya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan selama 1 minggu yang ada ini bagi setiap kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam ibadah pagi hari ini. Tundukkan kepala bersama-sama. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, pagi hari ini kami sudah boleh ada di tempat kami masing-masing. Kami membuka hati kami. Biarlah Tuhan Yesus Engkau hadir. Kami percaya waktu kami berjumpa dengan Engkau, ada perubahan yang besar terjadi dalam hidup kami. Hidup kami dipulihkan, kami diberkati, kami dilawat oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kuasai setiap kami dan biarlah segala pujian, syukur, hormat kami kembalikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Saya jemput Bapak Ibu semua, mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita sembah Tuhan kita. Kita mau bersyukur buat semua hal yang terjadi dalam hidup kita. Kita percaya tangan Tuhan yang penuh kuasa itu menyertai setiap langkah hidup kita. Pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, bawa ucapan syukurmu kepada Dia. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu Terjadi dalam hidup kami. terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari angkat tangan kita di hadapannya. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat
angkat tangan kita di hadapannya, naikkan syukurmu. Kami mau bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan, Tuhan kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, Sekali lagi, mari naikkan syukurmu. Ini syukur kami Tuhan. Biar Engkau berkenan Tuhan. Tuhan kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Buat kasih setiamu. Pendeta Ledison tadi akan membuka ibadah dengan doa. Sekali lagi, buat kasih setiamu. di dalam Bapa, kami bersyukur kepadamu, memuji dan memuliakan namamu, sebab Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga hari ini Tuhan, bersama dengan semua umat jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah maupun yang ada di asrama-asrama, saat ini berkumpul keluarga demi keluarga untuk beribadah kepadamu dalam ibadah raya. Itulah sebabnya kami minta hadirat Allah turun atas semua yang beribadah kepadamu, sehingga umat jemaat-Mu semuanya diberkati oleh Allah sepanjang ibadah ini. Tuhan mengurapi hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang memimpin pujian, yang main musik, para singers. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Tuhan pakai demi kemuliaan Allah. Biar lewat ibadah ini mujizat Tuhan terjadi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihuburkan di dalam nama Yesus Kristus. Ibadah raya ini dari awal sampai pada akhirnya kami serahkan dalam pimpinan Allah Roh Kudus, serta mengalaskan dan membukanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari sama-sama kita membuka nyanyian Kemenangan Iman nomor 173. Kita akan nyanyikan ayat 1 dalam keadaan duduk, dan ayat yang keempat, saya jemput Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mercusuar kasih Bapa memancarkan sinarnya. Mercusuar kasih Bapa memancarkan sinarnya, namun sulu yang di pantai kitaulah penjaga. Pelihara sulu pantai, Pelihara sulu pantai, walau hanya dikala
Mari bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi, kita mengaku iman percaya kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Saudara mau bersyukur kepada Tuhan? Saudara mau bersorak-sorai bagi Tuhan? Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Dia Tuhan menjadi sumber sukacita, menjadi sumber kekuatan bagi setiap kita. Mari bertepuk tangan sama-sama. Sama-sama katakan, hanya kau milikku, hanya kau milikku, Yesusnya. Tiada yang ku ingini, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti. Mari yang percaya lambaikan tangan bagi Tuhan. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku sama. Allah sumber kuatku. Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Allah sumber. Kuatku dan bagianku sama. Mari bertepuk tangan sama-sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan badanku. Siapa sumber kekuatan kita? Ya, di Allah satu-satunya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan badanku. Selamanya.
Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita. Izinkan Tuhan berbicara untuk setiap kita. Seringkali kita tidak mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Tapi kita mau belajar taat. Kita mau tetap belajar untuk percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, itu selalu yang terbaik. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri sama-sama. Biar lagu ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Tuhan, ajar kami memahami Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Mari kita Ajarku memahami, mari minta kepada Tuhan. Kau ingini, Kalau kami tidak mengerti Tuhan, puaskan hati-Mu. kalau kadang-kadang kami susah untuk memahami, Aku rela mari ajar kami. hati Kami mau belajar untuk taat Tuhan. genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, Bapak Gembala Sidang akan menyampaikan isi hati Tuhan. puaskan hati-Mu. Bagi-Mu kami rela, Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri
Bapa, terima kasih. Tiba saatnya kami hendak mendengar sabda firman-Mu Tuhan. Bapa, siapkan setiap diri kami masing-masing, hati pikiran kami untuk dilawat oleh firman Bapa. Kami mohon kekuatan-Mu, kami mohon kemampuan-Mu ya Tuhan. Kami butuh mukjizat keajaiban Bapa. Tuhan dapat berbicara untuk seluruh umat jemaat-Mu yang ada di rumah maupun yang ada di setiap asrama-asrama Bapa. Tuhan, pakai hamba hari ini, sekalipun situasi kondisi, oh Tuhan, tidak kompromi dalam hidup ini Bapa. Kami terus dilanda dengan perasaan yang mencekam, takut, resah, bimbang, ragu Bapa. Tapi biarlah firman-Mu memberikan kekuatan. Lebih dari semuanya itu Tuhan, kebenaran-Mu akan merebut semua rasa resah dan khawatir dalam hidup ini. Bersabdalah untuk kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang dikasihi, Shalom. Ya, kita patut bersuka cita karena dalam Tuhan ada kekuatan yang luar biasa. Ya. Hari ini kita akan mendengar sabda firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-25. Demikianlah janji firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Puji Tuhan. Demikianlah nats firman Tuhan untuk menjadi perenungan kita di pagi nan indah ini. Dengan kita membaca firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Bapak Ibu Saudaraku di rumah, nanti baca semua dari ayat 25 hingga ayat yang ke-34. Kita akan belajar jangan khawatir akan hari esok. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang ada di rumah maupun di mana saja berada, bahwa tidak ada seorang pun yang tidak merasa resah, bimbang, ragu di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan problema ini, yang penuh dengan tantangan ini. Dan saya mau sampaikan, hanya orang mati yang tidak merasakan namanya kekhawatiran. Siapapun dia pasti akan mengalami yang namanya rasa takut, bimbang, resah, cemas, dan ragu. Apalagi yang dikatakan hidup dalam kekhawatiran. Manusia memiliki perasaan yang berubah-ubah. Kadangkala rasa percaya diri begitu kuat, dan kadangkala pula sanksi akan kemampuannya. Namun hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa Allah mengizinkan ketakutan mendera hidup manusia itu, yaitu untuk menguji imannya. Itulah sebabnya ada banyak orang khawatir kemudian mencari jalan alternatif untuk memecahkan masalah atau rasa khawatir. Nah, dalam renungan pagi hari ini ada dua hal penting yang akan mengajarkan kita untuk menemukan jalan keluar di dalam memecahkan rasa khawatir. Sekali lagi saya mengingatkan kepada jemaat Tuhan, bahwa mari kita ingat bahwa Allah yang kita miliki adalah Allah yang hidup. Allah yang kita miliki adalah Allah yang perkasa. Allah yang kita miliki adalah Allah, Sang Pemelihara hidup ini. Dia membuktikan kuasanya untuk menyelamatkan kita dari segala jenis dosa melalui pengorbanan yang besar di kayu salib.
Kita pun melihat pemeliharaan Allah yang begitu besar atas bangsa Israel waktu di padang gurun. Alkitab mencatat dengan jelas, ketika mereka lapar, Tuhan menurunkan roti. Dan pada saat mereka rasa haus, Tuhan memberikan air keluar dari gunung batu. Itu yang luar biasa, yang patut untuk kita renungkan. Tidak ada kekurangan yang dialami oleh bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Karena Tuhan memelihara kehidupan mereka. Bahkan Dia memberikan satu ilustrasi untuk menguatkan kita bersama. Dalam firman-Nya, burung di udara yang tidak menanam dan tidak menuai dipelihara Tuhan, dan bunga bakung di padang dihiasi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, semuanya ini menunjukkan bahwa Allah selalu peduli akan ciptaannya. Sampai pada hal yang terkecil sekalipun, apalagi pada manusia yang dikasihinya. Ia membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tugas kita sebagai orang percaya terhadap Tuhan, Alkitab mengajak kepada kita bersama-sama, mari hidup harus berserah kepada Tuhan. Marilah kita hidup senantiasa pasrah dan berhandal kepada Tuhan. Patut diingat bahwa hidup orang percaya ada dalam kontrol Tuhan semata-mata. Tidak ada kehidupan ini di luar rancangan dan rencana Tuhan. Semua umat dan jemaat-Nya senantiasa ada dalam pemeliharaan akan kuasa sesuai dengan janji-Nya. Tuhan berfirman di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dengan bagian firman Tuhan mengajak kepada kita bersama dikala kita mengalami kesusahan, kesulitan di masa-masa sekarang ini yang ditakuti banyak orang. Kita punya janji firman Tuhan. Waktu kita ada di dalam Tuhan dan firman-Nya ada dalam kehidupan kita, Alkitab mencatat dengan jelas, mintalah kepada Tuhan dan Dia akan memberikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada yang perlu untuk kita takuti, untuk kita ragukan dalam hidup ini. Karena hidup dan kehidupan kita senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita dijaga, dilindungi, disertai oleh Tuhan. Dan jangan lupa, keajaiban itu milik Tuhan. Ya, sedetik pun itu milik Tuhan. Waktu kita percaya kepada Tuhan dan berhandal kepada Tuhan, ada jalan keluar di tengah-tengah badai persoalan hidup ini. Dan lebih indah lagi firman Tuhan katakan, tulah sampar tidak akan hinggap dalam kemah kehidupan kita. Kenapa? Karena semua sudah dalam program Allah dan Tuhan sudah menyiapkan bala tentara surga. Senantiasa ada dalam hidup dan kehidupan ini. Kita tetap akan kuat, kita tetap akan jaya dalam setiap hidup ini waktu kita ada di pihak Tuhan. Karena Alkitab mencatat dengan jelas, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Jawabannya pasti Bapak Ibu Saudara setuju, tidak ada. Karena Allah tidak mau dipermalukan.
namanya. Akhirnya Bapak Ibu Saudaraku, kita harus menyadari bahwa semua yang kita miliki, semua yang kita punya adalah pemberian Allah. Apa yang kita makan, minum, pakai, semuanya itu karena anugerah Tuhan. Marilah dari sekarang untuk memohon pimpinan Allah dan tetap hidup dekat dengan Tuhan, supaya berkat-berkat-Nya terus mengalir dan tak henti-hentinya. Saya akan berdoa dan Bapak Ibu Saudaraku ikuti doa saya. Bapak, terima kasih untuk firman kebenaran-Mu. Bapak, hamba hari ini mau berdoa untuk seluruh umat jemaat-Mu Bapak, yang Tuhan telah mengetahui dan Tuhan telah kenal. Tuhan telah melihat semuanya itu. Ketakutan, kebimbangan, keresahan melanda kehidupan umat jemaat Bapak. Tapi kami percaya dan kami yakin Tuhan tak akan pernah membiarkan meninggalkan kehidupan ini. Tuhan senantiasa menjadi pemelihara yang abadi. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kemampuan kepada semua umat jemaat-Mu, secara khusus jemaat Bethlehem. Doa hamba, Tuhan lindungi sertai, Tuhan pimpin dan Tuhan berkati. Tuhan jauhkan dari segala masalah persoalan yang akhir-akhir ini ditakuti oleh semua umat-Mu yang ada di muka bumi Bapak. Biarlah umat-Mu yang ada dalam jemaat Bethlehem Bapak tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Biarlah pagi, siang, dan malam kami serahkan ke dalam tangan Bapa. Roh Kudus pimpin, tuntun, dan berkati umat jemaat-Mu Tuhan. Yang lemah berikan kekuatan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang mengalami banyak ujian cobaan, Tuhan berikan jalan keluar Bapa. Dan jangan situasi kondisi ini nama-Mu dipermalukan. Tapi dengan kondisi dan situasi yang ada ini, kiranya nama Tuhan dipermuliakan Bapa. Nama Tuhan dimasyhurkan Bapa. Hingga seluruh umat jemaat-Mu percaya bahwa di dalam Yesus ada kemenangan dan ada, oh Tuhan, berkat yang melimpah. Terima kasih. Terpujilah nama Bapa. Kiranya lewat firman Tuhan yang singkat ini memberikan motivasi dorongan untuk kami tetap kuat. Di tengah-tengah masa yang penuh dengan kekhawatiran, kami tetap percaya. Kalau burung di udara pun dipelihara Tuhan, bunga bakung pun dihiasi oleh Tuhan. Apalagi kita adalah umat kesayangan-Mu, biji mata-Mu Bapa. Engkau telah menuliskan di telapak tangan-Mu Tuhan, bahwa siapa yang percaya kepada-Mu Bapa senantiasa ada di dalam sukacita dan sejahtera. Terima kasih. Biarlah damai dan sukacita Tuhan menyertai seluruh jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita akan memberi untuk menyokong pekerjaan Tuhan di dalam jemaat ini. Sebelum kita memberi, Vikaris Jackson Konai akan mendoakan persembahan ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih sayang Tuhan kepada kami.
sampai hari kami ada karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi. Berkati setiap persembahan kami, berkati setiap pekerjaan kami dimanapun kami bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Bahkan berkati juga badan pengurus jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberikan persembahan yang hidup ini. Haleluya. Amin. Sama-sama kita membuka nyanyian kemenangan iman 223. Kirim hamba yang muhalis cari jiwa yang sesat. Kirim hamba yang muhalis cari jiwa yang sesat, berikan penghiburan selamat yang kekal. Dengan rela hamba junjung nikmat-Mu dan nama-Mu, serta masyurkan terus Injil anugerah-Mu. Panggillah kan hamba sekarang, hamba tak menjawabnya, baiklah Tuhanku. Dengan suri hamba terima nikmat-Mu dan bawa terang, langsungkan selamanya Injil anugerah-Mu. Kita nyanyikan ayat yang keempat. Dan sekarang hamba tangan dan tangguhlah, alhamdulillah, telah tertutup pintu selamat yang bagus. Mari Tuhan pakai hamba, jangan waktu sayulah, izinkan ku bawa Injil anugerah-Mu. Panggillah, hai, panggillah kan hamba sekarang, hamba tak menjawabnya, baiklah Tuhanku. Dengan suri hamba terima nikmat-Mu dan bawa terang, langsungkan selamanya. Mari sekali lagi, panggillah kan hamba sekarang. Kan hamba sekarang, hamba tak menjawabnya, baiklah Tuhanku. Dengan suri hamba terima nikmat-Mu dan bawa terang, langsungkan selamanya anugerah-Mu. Puji bagi nama Tuhan. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Siang hari ini saya jemput Bapak Ibu yang ada di rumah, teman-teman pemuda yang ada di asrama. Mari kita bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan kita. Dia yang memulihkan hidup setiap kita. Dia yang menyembuhkan setiap sakit kita. Dia yang memberkati setiap kita. Pagi hari ini, mari kita kembalikan segala ucapan syukur kepada Dia. Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Mari angkat tangan kita di hadapannya. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu
kita kepada Tuhan. Segala pujian dan syukur Kami naikkan hanya kepadamu hanya Tuhan. bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala hormat kemuliaan Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur sekali lagi, segala hormat kemuliaan. Bapak Gembala Sidang akan mengambil doa berkat bagi kita. hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian yang ada di rumah maupun di mana saudara berada. Mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta angkatlah kedua tanganmu ke atas tinggi-tinggi. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-berkat yang datang dari Allah. Jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dan setia segala perintah yang telah disampaikannya hari ini, maka segala berkat yang akan dicurahkan kepadamu dan memenuhi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkatilah segala yang diusahakan oleh tanganmu, dan dijadikan engkau berhasil dalam segala pekerjaanmu. Kiranya Tuhan membukakan bagi berkenan yang melimpah-limpah, demi masyurkan kebesarannya. Kiranya Tuhan menjadikan engkau umat yang kudus, kuat dan perkasa, sampai ia menjemput semua saleh-salehnya. Kiranya seluruh berkat ini sampai kepadamu dan memenuhi seluruh kehidupanmu. Bagi Dialah telah berfirman dan berkuasa, memenuhi apa yang telah dijanjikannya. Anugerah sukacita dari Allah Bapa di surga, segala kemuliaan dan kuasa, keselamatan dalam Kristus Yesus, di bawah pimpinan tuntunan Allah Roh Kudus, senantiasa akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai dari siang hari ini hingga raka fajar. Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput kami saleh-salehnya. Surga dan bumi puji. surga dan bumi pujilah Allahku sembah murnia. Seluruh makhluk puji Tuhan.
minggu, Tuhan memberkati. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan. Ya, ibadah telah selesai dan kita akan ketemu kembali di minggu depan ya. Tuhan memberkati.